Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, saya senang sekali menjumpai Anda semua dimanapun Anda sedang berada dalam kondisi apapun. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban buat setiap hidup kita. Pada saat ini saya bersyukur dengan keadaan baik-baik yang dimana tangan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kita semua. Ya, kita menghadapi suatu masa yang aneh, tetapi kita sudah lalui, yaitu 1 tahun masa pandemik COVID-19. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menjaga, memelihara, membela, mencukupi sampai keadaan kita baik-baik saja pada saat ini. Dan semua itu karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa kita siap tidak siap, senang atau tidak senang, kita ada di dalam satu situasi keadaan yang tidak menentu atau disebut uncertainty, yaitu sesuatu yang tidak pasti. Nah, sesuatu bisa bergoyang, bisa peraturan bisa juga berubah dalam setiap waktu, setiap keadaan. Kita tidak bisa sepertinya membuat suatu rencana kerja yang begitu panjang. Dan karena mendadak situasi ada yang berubah, situasi bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi kita ada dalam satu era yang disebut fog war. Apa itu fog war? Fog war itu adalah satu medan pertempuran di mana di dalam pertempuran itu seperti kabut, tidak jelas memandang satu situasi. Kawan atau lawan juga kita tidak bisa jelas melihatnya. Dan istilah fog war ini sebetulnya adalah istilah militer pada tahun 90-an ketika terjadi pertempuran ya di padang gurun, dan di mana di padang gurun itu situasinya berkabut dan tidak begitu dapat jelas memandang, dan itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Dan disitulah di medan tempur itu kita harus bisa menjaga kawan kita dengan strategi-strategi tertentu, dan kita harus bisa mengenal siapa kawan, siapa lawan. Dan di situ di dalam setiap menit, setiap detik kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, gagal atau sukses ditentukan oleh keputusan. Nah, menurut penelitian bahwa setiap orang melakukan keputusan itu atau mengambil keputusan dalam sehari itu 70 kali. Ya, jadi kalau per tahun itu ada 25.000 kali keputusan yang dibuat. Bayangkan kalau usia 80 tahun berarti kita melakukan 2 juta keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, setiap keputusan itu ada konsekuensi. Nah, manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan. Tuhan itu kita nggak seperti diktator atau absolut, kudu begini, kudu begitu, enggak. Tetapi Tuhan kita memberikan satu kebebasan untuk memilih. Dan ini yang disebut free will, untuk mengambil keputusan. Nah, tetapi bayangkan kalau kita salah memutuskan, maka konsekuensi harus kita terima di dalam kehidupan kita. Saya mau berbicara mengenai 2 pribadi yang berbeda, bertolak belakang sama sekali. Yang pertama adalah pribadi seorang yang mewakili cara-cara Tuhan di dalam kehidupannya, dan yang kedua adalah seorang yang mewakili cara-cara dunia atau God's way and world's way, ya, cara-cara dunia. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 18. Perikopnya berbunyi Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah.
Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan di antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat dan utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Nah, ini satu peristiwa yang pernah terjadi, bagaimana kita melihat janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi, tetapi kita melihat di dalam perjalanan akan menempuh untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu begitu banyak persimpangan, begitu banyak keputusan yang harus dilakukan, begitu banyak hal-hal yang terjadi, gelombang pasang dan surut, dan juga persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Jalan Tuhan bukan berarti tanpa pergumulan, tetapi jalan Tuhan itu begitu banyak kerikil-kerikil, banyak pula kelok, dan juga disitulah kita harus berhati-hati. Tetapi kita percaya kalau kita melekat kepadanya, maka janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti digenapi. Nah, janji Tuhan kepada Abraham, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, di mana di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 bahwa Tuhan itu berkata, pergilah kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Pernahkah Bapak Ibu taat kepada Tuhan tanpa tujuan? Dan Tuhan just go. Just do it. Hanya lakukan itu tanpa kita tahu kita mau pergi kemana. Tetapi inilah iman Abraham diuji. Bahwa di dalam ketaatan Abraham ini, dia menunjukkan satu submission, penundukan diri kepada Tuhan. Karena janji Tuhan berkata seperti ini, meskipun janji Tuhan itu belum terjadi. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki engkau, orang-orang yang mengutuk engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun, lihat, Lot bersama-sama dengan Abraham. Berarti Lot ini adalah sebagai anak Tuhan, orang percaya, bukan sembarangan. Dia mengerti, dia berjalan bersama dengan Abraham. Seharusnya DNA Abraham itu ada pada Lot. Dan Lot itu sebetulnya harus memiliki DNA daripada Abraham sebagai mentor rohani, sebagai orang tua angkatnya. Karena papanya sudah tidak ada.
Nah, Lot pun bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, ketika perjalanan mereka, Abraham dengan Lot pergi ke tanah yang ditujukan oleh Tuhan, dan berhentilah mereka di satu tanah yang disebut tanah perjanjian, dan itulah Kanaan. Bapak Ibu sekalian, setiap orang memiliki Kanaan. Setiap orang memiliki tanah perjanjian. Seringkali kita hidup hanya kita bergumul dengan persoalan sendiri, persoalan hidup kita, tanpa tahu kita mengerti tujuan. Tetapi kalau kita mengerti tujuan Tuhan, pergumulan, persoalan, problema, atau apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita ngerti bahwa destiny kita bukan sampai di sini. Kita bukan mati karena masalah, tetapi kita harus sampai di sana kepada tujuan-tujuan daripada Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka sampai di Kanaan? Tidak lama kemudian terjadi kelaparan. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepada tanah yang diberkati Tuhan, di mana keturunannya akan diberkati? Tetapi mereka harus mengalami suatu masalah yang besar, yaitu kelaparan yang hebat. Jadi sebetulnya ini satu ujian iman. Apakah di dalam kelimpahan, atau di dalam suka, atau di dalam duka, atau di dalam kekurangan, apakah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan? Abraham membuat satu keputusan yang salah, dan dia membawa semua keluarga dan rombongannya pergi kemana? Mesir. Dan di Mesir dia pakai akal-akalan, dia membuat akal-akalan, dia berjumpa dengan orang-orang Mesir, bahkan sampai Raja Firaun namanya. Dan Abraham mengatakan kepada istrinya, kalau ada yang nanya kamu ini siapa, ngomong kamu bukan istri saya, tapi kamu adik saya. Disitulah Abraham mendapat kekayaan yang begitu luar biasa. Ya, dia mendapat ternak yang banyak, ya, kekayaan, emas dan perak. Tetapi satu perkara, Tuhan itu baik. Sampai satu saat Tuhan itu mengembalikan segera Abraham dengan seluruh keluarga dan rombongannya ke Kanaan, kembali ke tanah perjanjian. Ya, tapi apa yang terjadi ketika di persimpangan jalan di situ mereka mendapat kekayaan yang banyak. Kekayaan itu membuat merubah watak seseorang, merubah keputusan seseorang. Bapak Ibu sekalian, dalam masa pandemik ini, bukankah pekerjaan sulit? Saingan semakin tinggi. Bahkan juga begitu kesukaran sedang kita hadapi. Bahkan mungkin kesukaran yang lebih besar akan kita jalani ke depan. Apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan? Atau kita ragu? Atau kita khawatir? Atau kita mungkin frustasi? Karena kita sudah berjuang ini dan itu, dan akhirnya kita gagal pula. Kita harus set kepada 0, bukan 0 lagi, minus. Bapak Ibu sekalian, saya diperhadapkan dengan teman-teman yang menasehati saya dalam beberapa waktu yang lalu. Kalau kamu hamba Tuhan, kamu harus menjaga hidup. Kamu masa depan begini. Kamu harus investasikan gini, uang sedikit pun kamu investasikan gini. Saya coba berdoa di depan Tuhan. Tuhan, apakah benar teman-teman ini? Apakah benar saudara-saudara saya seperti ini? Saya berdoa, dan saya juga berdoa dengan istri saya. Dan seolah-olah ada satu rema di dalam hidupan saya ketika saya mempersiapkan khotbah ini dan saya membaca ayat-ayat ini. Apakah kita hidup karena kuat gagah kita, atau karena janji-janji Tuhan? Apakah kita tetap taat dalam situasi apapun, sehingga kita hanya mengandalkan berkat daripada Tuhan? Kenapa Lot itu memulai menilai segala sesuatu dengan cara pandang dia? Ini prospek, ini akan menguntungkan, ini akan hebat-hebatan. Hati-hati dalam masa folk war pandemi COVID-19. Banyak prediksi yang gagal. Bahkan banyak pemerintah-pemerintah di dunia, raja-raja, perdana menteri, presiden sedang benar-benar pushing dengan satu situasi, keputusan yang satu yang dibuat bisa direvisi kembali dengan keputusan-keputusan yang baru. Apalagi dengan kita. Bapak Ibu sekalian,
Kemarin-kemarin beberapa teman-teman saya memberi nasihat. Yang memberi nasihat kepada saya beberapa waktu yang lalu, mereka mengatakan, waduh, kami kehilangan ini, kami kehilangan itu, kami rugi besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberkati orang yang dikasihinya selagi tidur. Maksudnya apa? Bukan berarti kita jadi malas tidur terus supaya kita diberkati. Bukan. Tetapi justru kuat gagah kita gak ada apa-apa. Janji Tuhan itu akan digenapi atas hidup kita. Bapak Ibu sekalian, disinilah terjadi perpisahan. Satu pemisahan yang signifikan. Sehingga menjadi dua pribadi yang berbeda. Padahal lagi sengsara bareng-bareng. Tetapi ketika begitu senang, mereka sudah berpikir lain. Bahkan mereka berpikir ada sesuatu yang akan menjadi prospek yang lebih kaya lagi. Di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai ke 10. Karena terjadi keributan dari antara dua pegawai daripada Abram dan Lot ini, maka harus diambil satu keputusan. Abraham mengatakan begini di dalam Kejadian 13 ayat ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Lihat, kalau perkelahian itu tidak akan ada blessing. Kenapa Tuhan menekankan unity? Mau di gereja kek, mau di keluarga kek, mau di organisasi, no unity, no blessing. Kongsian dagang, kalau nggak ada unity, nggak ada blessing. Dan unity ini hanya bisa, kesatuan ini hanya bisa tercakup semua, bisa terjadi semua kalau kita mau rendah hati. Hanya satu. Bertahun-tahun, puluhan tahun, 20 tahun lebih saya merekatkan tubuh Kristus, nggak mudah. Dengan doktrin yang berbeda, dogma yang berbeda, cara gaya yang berbeda, background yang berbeda, strata yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, yang bisa membuat kita unity, bersatu, hanyalah kasih Tuhan. Dan kita rela harus jadi keset buat orang lain. Kita mengalah untuk sesuatu tujuan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Abraham, dia katakan, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Siapa yang paling berhak di antara dua orang ini? Abraham memegang janji-janji Tuhan. Abraham senior. Abraham mewakili papahnya daripada Lot ini. Harusnya, I will take this, aku akan mengambil ini, and the rest will be yours. Dan yang sisa adalah engkau. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Choose. You choose. Kau pilih yang terbaik. Wow. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kata seperti itu belum tentu real. Bapak Ibu sekalian, belanja online kita harus hati-hati. Saya mencari barang dengan merek ini, dan saya bingung. Itu harga misalkan 2 juta lebih. Kenapa ada yang jual 150.000? Dari 2 juta real price-nya, harga yang biasanya saya membeli barang itu 2 juta lebih. Tetapi kenapa di situ ada harga 154.000, ada 170.000 dan sebagainya. Ada yang seperti itu bukan real, KW. Ada yang seperti seperti berkat datang dari sorga, tapi belum tentu seperti. Apa yang kita lihat bisa menyesatkan. Era sosial media
saat ini begitu marak. Panggung satu-satunya yang bisa kita lakukan bukan stadion, bukan ballroom, bukan gereja, bukan masjid, bukan kuil, bukan pagoda, atau bukan apapun juga, tetapi hanya ini, secara virtual, online. Dan kita bisa memutuskan setiap hari Minggu kita beribadah di mana dan mendengarkan bagaimana. Apakah kita mendengarkan secara serius atau seperti beribadah. Dan sosial media ini menyeret, menghisap satu kekuatan, sehingga our mind, pikiran kita ini akan terbawa arus ke situ. Yes, this is the truth. Ini yang benar, seperti yang benar. Bayangkan kalau sekarang kebohongan terus-menerus diceritakan, itu akan jadi kebenaran karena kita sering mendengarnya. Alamak, kata saya membaca satu buku di mana menurut penelitian sekarang di Amerika setiap orang setiap 4 menit melihat gadgetnya, setiap 4 menit. Bahkan ada kecenderungan di lockdown seperti ini, orang tidur aja nggak pulas, mendadak nanti dia bangkit, dia bangun, dia lihat HP-nya, dia lihat gadgetnya, lalu dia tutup lagi, dia tidur lagi. Nanti bangun lagi, dia lihat lagi, ada nggak? Oh, Bapak Ibu sekalian, itu kan menyeret kita kepada satu situasi di mana kita pakai kekuatan kita. Kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebagai orang percaya, meskipun ini marak satu situasi, berita-berita yang begitu marak yang membawa kita, hey, buy this, melakukan ini, beli ini. Belum tentu. Tanya Tuhan dulu. Karena orientasi Lot adalah ingin cepat menjadi kaya, bukan ingin menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kita sebagai orang percaya, kita hidup punya standar, itu janji-janji Tuhan. 1 tahun pembelajaran Bapak Ibu sekalian, di dalam pandemik 19 ini, COVID-19 ini, pembelajaran apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Yes, mungkin kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Atau kita mungkin bangkrut, kita dulu punya ini, sekarang nggak punya ini. Dulu punya gini, kita dulu komplit keluarga, bahkan sebagian sekarang anggota keluarga kita sudah tidak ada. Pembelajaran apa? Kalau saya pribadi, belajar soal kehidupan. Kehidupan. Ada 5 pertanyaan penting yang harus kita jawab secara pribadi. Setiap hari. Bahkan di dalam perjalanan hidup kita. Kita bertanya kepada diri kita pribadi. Who am I? Siapakah aku ini? Bukankah aku ini seperti rumput adanya? Sebentar nanti berbunga, sebentar nanti kering. Terus pertanyaan kedua, where am I from? Dari mana saya berasal? Dan Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini, sama seperti aku, bukan berasal dari dunia. Jadi apa maksudnya? Kita ada di dunia, tetapi kita punya janji Allah dan punya nilai-nilai kasih yang lebih tinggi dari segala sesuatunya. Dan kita punya namanya dimensi kerajaan Allah. Semua bisa digoncangkan. Kerajaan akan digoncangkan. Ekonomi akan digoncangkan. Raja-raja akan digoncangkan. Pemerintah akan digoncangkan. Langit digoncangkan. Bumi digoncangkan. Darat digoncangkan. Laut juga digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncang adalah kerajaan Allah. Dan kalau kita berdiri di atas firman Allah, kerajaan Allah, hukum-hukumnya ada di sini, maka kita tidak akan tergoncangkan. Yang ketiga pertanyaannya, why am I here? Kenapa aku ada sampai saat ini? Kenapa aku masih eksis? Kenapa aku masih hidup sampai sekarang? Lalu pertanyaan keempat, what I can do? Apa yang dapat aku perbuat? What is life? Apa sebenarnya arti kehidupan? Kita diciptakan untuk berbuat baik. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tidak ada yang lain-lain. Apa yang kita punya, semuanya milik Tuhan. Apa yang kita
gift, karunia yang kita miliki, itu semua datang dari Tuhan. Dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Pertanyaan yang kelima adalah, where am I going? Kita lagi kemana? Apakah kita nunggu lockdown beres, vaksin berhasil semua, tidak ada COVID lagi? Atau mungkin nanti ada COVID setelah COVID-19, itu kan 2019, COVID-20 is coming. Nah, apakah kita menyerah kepada nasib? Nah, saya katakan Injil itu tidak pernah terbelenggu. Kita harus memberitakan Injil kemanapun selagi kita bisa. Kita lihat kembali kepada dua pribadi ini. Abraham, orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika Lot memilih Sodom dan Gomora, maka Sodom itu dan Gomora itu kan dihancurkan oleh Tuhan karena orang-orang jahat yang tinggal di situ. Tetapi Abraham berkata dalam Kejadian 18 ayat 26 sampai 32, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, masa Engkau Tuhan mau hancurkan kota ini? Kalau ada 40, kalau ada 30, kalau ada 20, kalau ada 10, apakah Tuhan juga mau hancurkan? Tuhan kata kalau ada 10, enggak. Nah, tapi Lot, kita lihat, tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dia akan memilih apa yang dia pandang baik. Dia akan memilih apa yang pasti cuan. Pasti benar-benar aku akan jadi kaya dalam sekejap. Dia tidak pernah menanyakan Tuhan. Dia tidak pernah respek kepada mentor rohani. Suara Tuhan tetap ada melalui mentornya. Lihat Samuel. Ketika dia tidur di dekat bait Allah, di bait Allah, di dekat tabut Allah, ada suara-suara Samuel dipikirnya itu Imam Eli, padahal bukan, itu Tuhan sendiri. Dan dia bertanya kepada Imam Eli, Bapak, kau memanggil aku bukan? Sampai 3 kali bertanya, berarti Eli katakan, oh ini pasti Tuhan. Dan mentor rohaninya Eli katakan, kalau begitu berbicaralah, aku mendengar. Nah, Lot ini punya spirit Mesir yang masih nempel. Karena mereka pernah tinggal di Mesir. Mesir itu berbicara roh dunia dan berhala. Lalu Lot itu tamak dan ingin cepat kaya. Lot itu mementingkan diri, everything is for me. Dan tidak care kepada keluarga. Tidak pernah bangun mesbah. Pertimbangan dalam mengambil keputusan itu sebutnya mudah. Ada 2 hal. Setiap pagi kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih bahwa aku masih ada sampai sekarang. Aku hidup karena Tuhan. Dan apa yang aku lakukan, aku ingin memuliakan Tuhan. Mengambil keputusan yang pertama, dua pertanyaan yang penting. Apakah ini akan memuliakan Tuhan? Atau apakah ini hanya memuliakan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri? Firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 29, Tuhan Yesus berkata bahwa keadaan akhir zaman akan sama seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Siapa sebetulnya Lot? Apakah hari ini masih banyak Lot? Yes, banyak Lot. Lot itu bukan orang luar, Lot itu orang percaya. Di mana taunya? Itu di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Oh my God, Lot ini orang benar. Tapi salah keputusan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Wow, ini Lot orang benar, tapi sekelilingnya nggak benar. Apa komunitas kita saat ini? Kalau komunitas kita salah, menggiring kita kepada dunia, go back, kembali kepada Tuhan. Banyak advice, banyak motivasi, banyak saran-saran, ide baik, belum tentu itu datang dari Tuhan.
Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kita harus menertibkan diri Bapak Ibu sekalian setiap hari. Kita sebagai orang percaya, apa kita berdoa? Apakah kita suka memberi? Apakah kita suka baca firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan? Atau kita baca WhatsApp, Telegram, internet, YouTube. Semua kita baca sehingga banyak jadi sampah rohani. Sampai mungkin Tuhan berbicara ditaruh di jam, namanya tempat sampah di pikiran kita. Ada saatnya kita say no. Dan kembali kepada kekekalan. Kompromi dengan dosa. Dan dunia itu akan membawa kebinasaan. Apa yang terjadi setelah itu? Lot tidak kembali kepada Tuhan. Dia tetap anak Tuhan. Tidak kembali kepada nilai-nilai. Tidak kembali kepada janji Tuhan. Sehingga di dalam kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai 38, di situ kalau Bapak Ibu melihat, itu dosa yang paling mengerikan sekali. Di mana Lot meniduri dua putrinya. Karena dua putrinya juga yang menjadikan mabok daripada Lot. Sehingga terjadi incest. Sampai lahir dua anak. Dan dua anak ini melahirkan suku atau bani atau bangsa Moab dan Amon. Tetapi ketika Abraham kembali ke Kanaan, apa yang dia lakukan? Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita harus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenaran. Semuanya kebenaran. Segala sesuatu kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin berkat Tuhan tidak akan salah. Berkat Tuhan tidak akan meleset. Bapak Ibu sekalian, apapun yang sudah ditetapkan untuk jadi berkat buat kita dan melalui Tuhan Yesus, dikatakan berkat Abraham akan sampai kepada kita. Wow, luar biasa. Do we believe? Apakah kita percaya itu? Karena Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Moab lahir, Amon lahir, itu menjadi dua bangsa yang selalu menyusahkan umat Tuhan, selalu mengganggu orang-orang Israel. Dan mereka menjadi keturunan jahat. Moab artinya benih dari bapa. Benih dari bapa. Tetapi berabad-abad kemudian, wow, ada sesuatu perputaran. Pemutar balik, dibalikan keadaan. Bukan pemutar balikan fakta, tetapi ya memang faktanya begitu. Tetapi Tuhan bisa rubah nasib yang benar-benar jelek sekali menjadi baik. Melalui siapa? Ruth. Ruth itu keturunan Moab. Bayangkan. Karena dia submit kepada mertuanya. Dia pergi ke Bethlehem. Dia pergi dan dia mengatakan, Allahmu adalah Allahku. Wow, itu satu statement yang luar biasa. Berarti ada janji-janji Allah kepada Abraham. Dia akan ambil itu. Allahmu adalah Allahku, I will follow you. Aku akan mengikuti engkau. Dan Ruth pergi ke Bethlehem. Dan di situ bertemu dengan seorang penebus namanya Boaz. Seorang kaya dan mengawini dia. Dan akhirnya Ruth ditebus dari orang yang tidak punya janji-janji Allah. Dia menjadi seorang Yahudi. Dianggap seorang Yahudi yang melahirkan keturunan raja-raja. Dan keturunannya itu adalah Raja Daud. Dan setelah itu Tuhan Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia. Apapun situasinya pada saat ini Bapak Ibu sekalian, mungkin nasib kita buruk, kita lelah,
Masa depan suram, pintu semua tertutup. Ekonomi sekarang sedang lockdown, semuanya sedang dalam namanya depresi, hiperinflasi, tidak ada harapan. Kita menjadi orang yang disebut keturunan tidak beruntung. Kita menjadi frustasi dan seolah-olah kita tidak ada harapan. Apalagi kita sehat, seolah-olah kita kok demam, kayak sakit lagi, kayak sakit. Itu pikiran kita seringkali membuat kita menjadi sakit. Penyakit memang ada. Bukan berarti kalau anak Tuhan tidak bebas dari penyakit. Tetapi tetap tenang. Kembali kepada janji-janji Tuhan. Bahwa Yesus sang juru selamat menjadi penebus kita, juru selamat kita. Apapun situasi kita pada saat ini, go back, ambil keputusan. Dan kita katakan, Tuhan, I will come back to you. Melalui Tuhan Yesus, berkat Abraham itu sampai kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh pengucapan syukur karena Tuhan begitu baik. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami memiliki janji yang super. Sejak dari awalnya melalui Tuhan Yesus Kristus kami akan mendapat berkat seperti Abraham. Bahwa Engkau akan memberkati kami dengan segala keturunannya. Dan seperti pasir di lautan. Dan seperti bintang-bintang di angkasa. Dan kami akan diberkati dan menjadi berkat buat semua bangsa. Tuhan, kalau kami dalam keadaan saat ini lelah, kurang merenungkan kembali janji Tuhan, kami akan kembali kepada statement-Mu Tuhan. Kami akan kembali kepada janji-Mu. Bukankah Engkau sudah berjanji kepada kami? Engkau akan memberkati kami. Kuatkan setiap kami. Bangkitkan iman kami. Terangi setiap pikiran kami. Terangi jalan kami. Meskipun jalan kami harus berkelok-kelok, penuh bebatuan, tetapi kami tetap fokus kepada satu titik. Tujuan Tuhan harus tercapai. Hidup ini anugerah. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus semuanya sudah selesai. Dan bilur Yesus sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera ada pada kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Shalom.